Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau di saat ini kita kembali diperjumpakan dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan yang diselenggarakan oleh Gemim Betania Telingtingkulo. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang kepada audiens yang hadir pada saat ini, juga selamat bergabung kepada Anda yang mengikuti program ini melalui channel YouTube Gemim Betania Telingtingkulo. Saat ini kita akan membuka program kita di saat ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Lydia Tendean. Mari berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih sayang, tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami terkumpul bersama untuk belajar dalam ibadah kusapa pada saat ini. Kami mohon tuntunan-Mu Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah akan memampukan kami semua, sehingga apa yang akan kami baca, bahkan kami renungkan, itu semua akan memberi kekuatan bagi kami. Terutama iman dan percaya kami senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Adri Regar MTH, yang telah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang di dalamnya akan sama-sama kami belajar. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat-Mu lah yang akan bersama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi kami sekalian, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan bekerja bagi kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami sebentar akan pulang dengan membawa berkat lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami akan buka ibadah kusapa saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, dalam episode kali ini tema yang akan kita angkat yaitu cintailah kebenaran dan damai. Dan diangkat dari pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Sakarya 8 ayat 1 sampai 19. Dan untuk pembacaan Alkitab akan dibawakan oleh Ibu Clara Ratumbanua Mansuhure. Sakarya 8 ayat 1 sampai dengan 19. Dengan perikop keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku
dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Untuk itu sebelum kita menerima materi dari pemateri kita di saat ini, yaitu Bapak Pendeta Adri Regar MTH, kita akan mendengarkan puji-pujian dari kolom penyelenggara, yaitu kolom 7. Terima kasih untuk puji-pujiannya yang indah.
Selamat lagi kita bertemu dalam program kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Dan di hari ini kita akan membahas tentang kitab Sakaria pasal 8, dibaca sampai dengan ayat yang ke-19 tadi. Di dalamnya ada tema lewat Alkitab, yaitu keselamatan bagi Israel. Dan di hari ini kita mengangkat tema untuk Sakaria pasal 8 ini ayat 1 sampai 19, yakni cintailah kebenaran dan damai. Nah, saudara-saudara, kita masuk saja pada materi tentang siapa itu Nabi Sakaria. Dia bertugas 1 bulan pertama bersama-sama dengan Hagai, kemudian 1 bulan kedua dia baru dikokohkan dalam rangka memotivasi penyelesaian pembangunan bait suci di Yerusalem. Dan Sakaria bernama Sakaria bin Berekhya bin Ido. Tugasnya atau selama pelaksanaan tugas 12 tahun. Dia memberikan pandangan serta paham tentang satu perubahan kepemimpinan, yakni paham kepemimpinan imam dan raja. Dia bernubuat tentang masa kini atau masa pada saat itu dan sampai pada akhir zaman. Kita lihat situasi kini tentang apa yang dihadapi dan melalui penglihatan-penglihatan, maka dalam pasal 1 sampai 8 membicarakan tentang kekinian. Yang pertama itu pendahuluan dan nabi-nabi terdahulu, itu pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kemudian masalah para pendahulu yang tak mendengar peringatan ataupun nubuat-nubuat dari para nabi, yang memang tidak mereka hiraukan, akhirnya berujung pada pembuangan ke Babel. Kemudian pasal 1 ayat 7 sampai 8 ayat 15 ada suatu dorongan, yakni bisa kita lihat 1 ayat 7 sampai 6 ayat 8 tentang penglihatan dan gambaran-gambaran tentang masa kini yang terjadi. Kemudian yang berikut adalah untuk pembangunan atau kelanjutan pembangunan bait suci dengan penglihatan 4 penunggang kuda dan 4 kuda dan juga 4 tanduk serta pandai besi. Yang berikut untuk kota terjadi pengukuran dan tali pengukuran di Yerusalem. Yang berikut soal kepemimpinan Yosua dan penobatan sebagai imam dan raja dengan simbol pakaian yang harus dibersihkan menjadi kilauan emas dengan kandil dan kaki dian yang berisi minyak zaitun. Kemudian ada wanita pelacur dalam gantang, ada kereta perang dan penobatan mahkota kepada Yosua. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana seharusnya berpuasa dan jamuan makan. Itu ada dalam pasal 7 ayat 1 sampai 8 ayat 23. Gambaran masa depan yaitu yang orang sering dengar, yaitu apokaliptik. Pasal 9 sampai pasal 14. Di dalamnya
9 sampai 11 bicara soal pemulihan nasional. Kemudian apa yang dinyatakan soal musuh-musuh yang dikalahkan. 9 ayat 1 sampai 8. Tentang Raja Damai ayat 9 sampai 10. Kemudian menggambarkan Tuhan penguasa alam ayat 9 ayat 11, pasal 9 ayat 11 sampai dengan 10 ayat 7. Umat sekali lagi ditegaskan akan dikumpulkan dari seluruh mata penjuru angin di Yerusalem. Pasal 10 ayat 8 sampai 12. Kemudian ada gambaran tentang hutan yang gundul 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian yang pernah dibahas lalu soal gembala tak berguna. Pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayat 17. Bagian kedua itu penglihatan kelanjutan tentang bangsa-bangsa. Terdapat dalam pasal 12 ayat pasal 12 sampai pasal 14. Isinya tentang invasi dari tentara. Kemudian penduduk yang berduka. Akan terjadi pengusiran nabi-nabi palsu. Kemudian populasi yang berkurang, kemudian ada kemenangan terakhir dan pemujaan di hari terakhir. Kita masuk pada pembahasan yang akan kita bahas untuk materi selanjutnya. Yaitu pembahasan tentang pokok yang akan orang bicarakan sekarang dengan pasal 8 ayat 1 sampai 19. Soal tema, cintailah kebenaran dan damai. Kata cintailah, dia memiliki kata dasar cinta atau suka sekali, ingin sekali, berharap sekali, yang berhubungan dengan emosional. Kemudian kebenaran berasal dari kata benar, yaitu sesuai, sebagaimana adanya, seharusnya, betul, tidak salah, lurus hati, dan dapat dipercaya. Sedangkan kata damai, tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada permusuhan. Yang ada adalah rukun, aman, dan tenang. Namun harus dilihat bahwa kalimat di atas bukan hanya untuk dikatakan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan nyata. Latar belakang secara khusus untuk teks yang ada, bahwa setelah umat dipulangkan kembali oleh Tuhan melalui kehidupan Raja Kores, yang memang sangat mencintai keamanan, kedamaian, dan ketentraman, maka suasana aman, tidak ada peperangan di antara kerajaan satu dengan yang lain, dan itu harus diisi, yakni diisi dengan apa yang menjadi kebanggaan umat Tuhan. Yang di saat dorang ada di Babel, dorang seakan-akan tersisi karena kebanggaan mereka sudah tidak ada, yakni soal bait suci. Sehingga dalam suasana aman kembali dari pembuangan diharuskan untuk membangun kembali bait Allah, tapi juga Yerusalem. Kita teringat dengan kitab Nehemia. Belum selesai itu pembangunan. Oleh sebab itu
diingatkan kembali bahwa ada kesalahan masa lalu supaya tidak terulang lagi. Kemudian penyebab-penyebab sehingga bait Allah itu sulit untuk dibangun, itu masih ada lagi orang yang mau mementingkan dirinya. Tidak ada rasa damai karena tindakan yang dilaksanakan sesama umat. Itu soal latar belakang yang ada. Kita masuk pada pokok-pokok pikiran dan pembahasan. Terlihat dalam ayat 1 dan 2 bahwa ada kecemburuan Tuhan dan kemarahan Tuhan di masa lalu yang membuat mereka dibuang. Mengingatkan umat tentang kesalahan itu, kesalahan masa lalu, supaya tidak mengalami hal yang sama, yaitu pembuangan atau penderitaan yang seperti yang digambarkan lewat penglihatan-penglihatan. Kemudian ada suasana damai yang dinyatakan Tuhan lewat ayat yang ketiga sampai 6, bahwa lewat adanya suasana damai, adanya kehidupan sampai tua. Bahkan itu menggambarkan bahwa kalau kehidupan sampai masa tua, maka tidak ada lagi beban-beban, tidak ada peperangan, ataupun tidak ada lagi hal-hal yang dapat mengacaukan sehingga umur boleh lanjut. Kemudian ada pertumbuhan, perkembangan generasi yang penuh dengan keceriaan. Dan hal itu dilihat oleh umat sebagai suatu keajaiban. Tetapi menurut Allah itu bukan suatu keajaiban. Selanjutnya, mau menjadikan umat kepunyaan Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Hal ini digambarkan bahwa umat yang tercerai-berai akan dikumpulkan menjadi satu dengan memiliki Allah yang penuh dengan kebenaran dan keadilan. Mengapa demikian? Karena persoalan yang terjadi pada saat itu, umat diperhadapkan dalam suasana aman, tetapi banyak lagi yang menggunakan keamanan itu, situasi aman, untuk kepentingan diri. Lewat pengadilan yang tidak adil, semua backing hal-hal untuk memperkaya diri, sehingga tuh kebenaran itu hilang. Dan kebenaran yang utama mereka miliki adalah di dalam Allah melalui hukum-hukum Tuhan. Dan yang menjadi dorongan utama yaitu yang kedua, semangat untuk melanjutkan pembangunan bait suci. Ajakan untuk melanjutkan pembangunan yang sudah sejak dari zaman Nehemia belum terlaksana. Bahkan di antara hubungan Sakaria dengan pelaksana tugas, ternyata apa yang sudah dilaksanakan belum lagi, masih ada yang namanya persoalan. Sehingga dalam penglihatan, kalau orang lihat, yang digambarkan di sini adalah penglihatan ke-6 pasal 5 lewat gulungan kitab yang terbang. Kalau ada orang pendusta, ada orang berdosa, dia akan turun dan terjadilah hal itu, yaitu penghukuman Allah. Tetapi dalam pasal selanjutnya soal perempuan dalam gantang, mau memperlihatkan dalam pasal 5 itu
bahwa ada perubahan dan pertobatan. Sehingga untuk mengangkat kembali kebanggaan umat Tuhan lewat ajakan untuk melanjutkan pembangunan, bukan berarti hanya bicara soal bait Allah ataupun kota Yerusalem, tetapi pembangunan bidang pemerintahan. Nabi sudah tidak digunakan, yang ada berikut adalah imam dan raja. Tetapi bukan yang mau dilantik adalah raja, tetapi Imam Yosua. Bayangan diberikan mahkota. Kemudian diingatkan bahwa apa yang dialami dalam suasana aman, damai, dan tentram, bahwa itu terjadi di mana Allah lah yang dengan ketentuan waktu masa pembuangan, maka Allah lewat kekuasaannya menabur suasana damai lewat apa yang menjadi bagian pembahasan kita di awal, yakni di Saman, di mana Sakaria bertugas lewat suasana yang ada. Kemudian lewat janji Allah akan menjadikan umat kepunyaan Tuhan itu, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Lewat taburan damai daripada Allah itu membuat umat harus melaksanakan tanggung jawab penyelesaian itu. Itu penyelesaian tentang bait Allah itu. Dengan Allah mengingatkan bahwa jangan lagi orang tidak mengenal Allah, mengingatkan tentang dosa-dosa di masa lalu yang mendatangkan kecemburuan dan akibatnya adalah penghukuman. Jadi diingat-ingatkan itu terus dalam rangka pembangunan bait Allah dan dalam rangka pembangunan kota, tapi juga pembangunan atau perubahan tentang kepemimpinan di zaman itu. Hal itu diharapkan untuk umat mengisi situasi damai dengan pembangunan itu. Dan juga kehidupan yang mendatangkan kesejahteraan dan damai dan kedamaian di saat Allah sudah membebaskan mereka dari Babel. Digambarkan di sini bahwa sudah mulai ada penghasilan. Itu bicara soal kesejahteraan. Anggur akan bertumbuh memiliki buah lewat ayat 12 tadi. Pohon anggur akan memberi buah, tanah akan memberi hasilnya, langit akan memberi embunnya. Aku akan memberikan semuanya itu kepada sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan itulah yang harus mereka upayakan. Aman berarti boleh bertanam, boleh beternak, tapi dalam keadaan itu juga prioritas utama jangan lupa bahwa untuk melaksanakan pembangunan bait Allah, dan lewat bait Allah itu akan terjadi di mana firman itu terus akan disampaikan, dan melalui penyampaian tentang firman itu maka akan tercipta perubahan, yakni semua memiliki paham tentang takut akan Tuhan. So tidak ada lagi itu egois yang akan menindas sesama umat sehingga boleh sejahtera. Kemudian dalam suasana aman digambarkan tadi boleh sampai opak-opak, dan anak-anak boleh bermain-bermain di dalam kerajaan itu.
Tapi juga apa yang harus dilaksanakan dalam ayat 16 sampai 17. Yakni digambarkan untuk damai sejahtera dan kedamaian itu terwujud melalui bagaimana berkata yang benar. Tidak ada berita bohong, tidak ada intimidasi dari penguasa-penguasa, misalnya soal pembangunan, yang akan memberikan ketakutan tersendiri bagi umat Tuhan. Tidak ada saling menjatuhkan, tidak menerima suap untuk membenarkan yang salah. Yang kedua itu melaksanakan pengadilan dengan adil dan benar. 3, mendatangkan rasa damai di pintu kota. Jadi kalau di pintu kota, semua orang boleh masuk keluar dengan tidak ada yang namanya upeti-upeti. Kemudian tidak ada instruksi yang menakutkan, semua situ. Selanjutnya, yang keempat, tidak ada rancangan kejahatan demi pemenuhan dan pencapaian tujuan ataupun pembangunan masyarakat, pembangunan bait suci, pembangunan kota dan pemerintahan yang nantinya berdampak pada, kalau ini soal pemerintahan, kalau raja yang nanti dilantik, maka akan ada kecurigaan dari penguasa bahwa ini semua terjadi pemberontakan. Dan juga pada situasi lain, maka umat akan diperhadapkan dengan penghukuman Allah. Yang kelima, yakni jangan bersumpah palsu. Apa yang dikatakan adalah benar dan adil. Selanjutnya, yang berikut itu adalah yang sudah dijelaskan dalam pasal 7, yaitu penegasan jawaban atas pertanyaan bagaimana seharusnya dalam melaksanakan puasa yang berkenan kepada Tuhan. Di pasal 7 dijelaskan dengan begitu rinci, dengan catatan apa benar menangis dan berpuasa itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara boleh lihat itu. Dari apa yang menjadi pembahasan saat ini untuk makna dan implikasi pada situasi kini, yakni situasi di mana kita ada dalam program sebagai masyarakat untuk banyak kali DP tema pembangunan dan perubahan di masa pesta demokrasi. Lewat teks ini diingatkan prioritas utama itu mari membangun kehidupan politis demokratis yang benar, menjauhkan dari soal intervensi dan intimidasi terhadap calon yang nantinya menjadi gubernur ataupun wali kota ataupun bupati dengan wakil yang ada, maka jangan ada intervensi dari pusat untuk pemilihan, jangan ada intimidasi. Kemudian intervensi dan intimidasi itu juga sering terjadi karena garis, bisa saja kepada aparat-aparat yang ada ataupun sampai kepada si pemilih nanti yang berhak memilih. Kemudian jadikan diri kita sebagai calon yang menjual program yang didasarkan pada iman. Artinya tidak ada lagi yang namanya tipu-tipu untuk lip service, baking senang telinga. Tetapi apa yang diprogramkan itu harus dilaksanakan. Kemudian
untuk pemenangan tentu kita diharapkan mereka menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan dengan menjaga stabilitas, menjaga kekeluargaan, menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan. Kemudian bagi mereka harus menyadari bahwa manusia memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan atau memiliki keterbatasan. Mengapa? Karena yang sering tampil, mereka tampil sebagai orang-orang yang seakan-akan putih bersih. Tidak memiliki kelemahan, tidak memiliki kekurangan. Jadi menyadari hal itu. Kemudian untuk pemilih, kita dianugerahkan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan untuk bertindak bijak di masa pesta demokrasi ini. Nah, ini lewat pemaparan-pemaparan yang menjadi program-program calon-calon yang ada, mari kita menjadi bijak. Dengan apa yang ditawarkan, masuk di akal atau tidak. Kemudian setelah itu kita mampu sebagai pemilih membeli, artinya menerima jualan program itu dan kita membelinya. Tetapi pada kenyataannya dalam situasi kitalah yang dibeli. Mengapa? Di saat kita menerima pasti kita akan mendukung program itu. Kita pasti akan mendukung program itu bukan untuk menerima misalnya tawaran keuangan, tapi kita menjaga program itu, membiayai program itu supaya boleh terlaksana. Mungkin saya teringat dengan cara orang-orang Amerika dalam kampanye. Bukan menerima uang, tetapi memberikan uang sebagai dukungan untuk pelaksana penjualan program itu. Tentu hal itu untuk kebutuhan kita dalam membaca program yang ada untuk pembangunan bersama, bukan cuma pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Yang berikut, tidak menggadaikan iman kita dengan kesenangan sesaat, yaitu lewat mungkin yang disebut politik uang. Dan bahasa-bahasa sekarang muncul, kalau tidak ada uang, tidak ada pemilihan. Tidak akan pergi ke tempat pemilihan. Tidak ada uang, tidak ada suara. Kita teringat dengan pembacaan tentang Matius, jangan ada penyesatan. Sebab kita dianugerahkan hak dan kewajiban oleh Tuhan untuk mampu tampil dalam memberikan kritikan di saat sudah terjadi pemilihan ataupun pelantikan. Kalau semuanya sudah digadaikan, termasuk iman kita, maka seakan-akan kita tidak memiliki hak lagi karena kita sudah termakan dengan politik uang. Kemudian menjadikan orang yang menciptakan provokatif yang berdampak pada pembangunan fisik dan manusia. Bukan provokatif yang nantinya mendatangkan kerusuhan. Karena itu masalah metode, bahwa memang mesti ada provokatif, tetapi provokatif demi yang berdampak pada pembangunan fisik dan pembangunan manusia.
Yang berikut bahwa pemimpin yang nantinya akan memimpin atau gubernur, wali kota, ataupun bupati bersama dengan wakil-wakil yang ada, memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita seharusnya meminta hikmat untuk memilih. Dalam rangka apa? Untuk memilih apa yang ditetapkan Tuhan. Bila tidak, di Alkitab ada contoh-contoh. Yaitu kita akan menikmati dampak dari pilihan kita. Saya memberikan contoh di sini yaitu soal Israel pada saat memilih Saul. Memaksakan diri dalam konteks demokrasi sebagai pilihan mereka. Kemudian Daud dalam suasana demokrasi mendapatkan usulan untuk menghitung prajurit-prajurit setelah kemenangan yang dialami. Padahal bukan mereka yang berperang melawan musuh-musuh yang ada. Itu terlihat dalam cerita mau cari orang, mana yang minum pakai tangan, mana yang langsung mulu ke air. Jadi itu lewat pilihan. Ada ajakan untuk menghitung kembali prajurit-prajurit yang sudah mengalami kemenangan. Nah, ada satupun, setahu-tahu Allah di pihak mereka. Masih lagi dengan suara terbanyak harus menghitung. Itu kesalahan daripada Daud dengan demokrasi yang ada. Kemudian pada saat Musa mengutus pengintai-pengintai ke Kanaan, setelah kembali dengan hasil intaian, maka yang terjadi 11 berbanding 1 lewat keputusan demokrasi yang berdampak pada berputar kembali sehingga genap 40 tahun. Itu yang terjadi. Kemudian soal ke depan. Kita melaksanakan pembangunan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Mengapa harus demikian? Misalnya kita sementara membangun konsistori dan atau kantor dan pastori. Tentu itu merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Bukan menggunakan suasana yang ada, tetapi suasana yang harus diciptakan melalui apa yang disebut dalam keadaan damai, sesuai dengan tema kita saat ini. Kemudian pembangunan dilaksanakan dengan tetap mencintai keamanan, kesejahteraan, kerukunan, keesaan, kebersamaan, dan keadilan serta kedamaian. Mengapa harus demikian? Membangun kacau tidak guna. Membangun hanya sepihak atau berapa kelompok harus dalam kebersamaan. Kemudian juga harus dalam keadilan. Mengingat bahwa tingkat kebutuhan dan pendapatan dari anggota jemaat sangat berbeda. Serta ada dalam suasana membangun dengan kedamaian. Yang tidak ada lagi perseteruan karena pembangunan. Yang berikut, proses pembangunan dilaksanakan untuk tujuan yang demi masa depan lewat misi gereja dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang berikut, dalam membangun
pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang torang butuhkan. Dia sumber berkat, sumber kuat, sumber sehat, tetapi juga kita menjawabnya dalam iman. Pasti Tuhan akan menyiapkan itu semua untuk dilaksanakan, bukan hanya untuk dibicarakan, tetapi diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Disitulah pasti tema kita pada saat ini akan boleh kita alami dan nikmati bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tentu saja saya ingin sedikit pencerahan. Karena orang topik saat ini kan ada di cintailah kebenaran dan kedamaian. Tentu saja kalau mau tanya orang semua tentu suka sekali tuh ada kedamaian dan ada kebenaran. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah negara dan bangsa kita. Orang memang fokus di situ, sehingga saat ini kita cuma mau ingin satu jawaban bahwa kalau memang dulu kan ini dicerikan dulu waktu nenek moyang dikatakan dalam pasal 1, waktu Tuhan menghukum dia murka karena tingkah laku yang buruk dari nenek moyang, kemudian perbuatan yang jahat, tidak mau mendengarkan dan menghiraukan firman Tuhan. Sehingga murka Allah itu diberlakukan di tengah-tengah bangsa. Tetapi janjinya di dalam pasal yang torang sementara bicarakan ini untuk mendapatkan kebenaran dan kedamaian, Tuhan bilang torang harus berbalik, bertobat dan melakukan itu. Nah sekarang dalam keadaan kita di saat ini, baik itu di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat, masih banyak orang temui hal-hal yang tidak mencerminkan kedamaian dan kebenaran. Apakah memang torang sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membimbing, untuk membina warga jemaat lebih mengenal, mencintai Tuhan? Apakah orang memang belum melaksanakan itu di dalam orang kehidupan, dalam orang pelayanan, sehingga masih saja terjadi ketimpangan-ketimpangan di mana-mana. Mau ciptakan itu kedamaian dan kebenaran, padahal orang sendiri pun tidak memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Dalam orang hidup kadang-kadang kan itu menjadi tolok ukur dari jemaat. Kadang-kadang orang bilang begini, sedangkan orang diaken lagi, nyandak jaga rajin-rajin beribadah, nyandak dia kasih persembahan atau sampul-sampul, kepala orang dang. Jadi menjadi contoh, kadang-kadang menjadi ukuran untuk orang mau melaksanakan itu kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan di tengah-tengah pelayanan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan kita, sejauh mana dang orang melakukan itu tugas pelayanan ini, sehingga masih banyak sekali jemaat yang belum tersentuh. Akibatnya inilah problem orang semua. Semakin hari jumlah kehadiran di tengah-tengah persekutuan itu makin sedikit. Jujur saja, baik di tengah-tengah kolom-kolom atau di Bipra, kehadiran-kehadiran itu sudah semakin susah. Dengan berbagai cara sudah dilakukan. Kunjungan, tiap kali ada ibadah kasih WA, mengingatkan.
ndak ada ujang, cuaca bagus. Tetapi realita yang kita hadapi seperti itu. Jadi rupa tidak ada gerakan itu, padahal orang mau hidup di dalam kedamaian dan kebenaran. Contoh rupa saat ini. Ini ibadah pas untuk seluruh pelayan khusus, untuk seluruh yang akan memimpin ibadah di minggu-minggu ke depan dalam mempersiapkan sehingga orang menjadi siap dalam melakukan pelayanan. Tapi rasanya kok ada gerakan seperti itu. Sekira demikian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih pada kesempatan ini. Kalau saya mencermati isi materi kita pada malam hari ini, di mana saat ini kita sedang menghadapi bulan pesta demokrasi. Dan tadi kita melihat kesimpulan dari isi materi ini bagaimana supaya kita bisa memilih pemimpin yang tepat. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah saat ini gereja itu benar-benar masih berperan dalam dunia politik sehingga di sana terpancar rasa damai, sukacita bagi kita semua? Ataukah sebaliknya, politiklah yang menguasai gereja saat ini sehingga gereja itu dipakai sebagai alat politik? Dan tentunya kalau itu bisa terjadi, mungkin sesuai dengan tema kita, cintailah kebenaran dan damai, kita agak sulit untuk mencintai kebenaran dan kedamaian kalau politik itu sudah menguasai lingkungan gereja. Tetapi jika sebaliknya gereja benar-benar berperan utama dalam hal politik, tentunya kita melihat cara pandang dari segi keimanan kita. Sehingga hal-hal yang tidak dikehendaki, perbedaan pendapat dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, terlebih tentu dalam kehidupan kita sebagai dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi mohon pencerahannya atau jawabannya, apakah benar-benar gereja saat ini berperan atau sebaliknya gereja sudah dipakai sebagai alat politik? Terima kasih. Sama-sama bicara soal pencerahan. Baik, yang pertama bicara soal kedamaian, kebenaran yang seringkali disalahartikan seperti pertanyaan pertama, bahwa kembali ke pembacaan atau kitab Sakaria, Tuhanlah yang menciptakan aman itu, damai itu lewat pembebasan umat Tuhan dari Babel. Maka bukan hanya pembebasan itu, tapi suasana aman, damai dialami. Nah, dalam suasana damai itu tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, semua tertata. Dan di saat itu umat yang pulang dengan tugas itu. Mengapa harus soal Bait Allah lebih dahulu? Walaupun di satu sisi sama Nehemia dia harus juga membangun benteng supaya ada kedamaian. Memang benar-benar aman. Walaupun ada tuduhan, ini kalian semulai membangun benteng berarti semulai ada rencana pemberontakan terhadap penguasa saat itu. Jadi soal damai, maka situasi aman damai itu dijelaskan dalam pembacaan kita pada saat ini lewat saya memberikan gelar untuk penunggang kuda dalam pembacaan penglihatan keberapa itu? Penglihatan pertama. Itu merupakan wartawan Allah yang diutus untuk menelidiki benar aman atau tidak. Nah, dalam keadaan aman pasti orang
boleh melaksanakan tugas pekerjaannya dengan tentram, tidak ada ketakutan, tidak ada penjarahan untuk hasil-hasil yang ada. Cuman persoalan sekarang, mengapa konteks utama adalah Bait Allah belum selesai, yang nantinya menjadi, kalau kita lihat di sini ayat 13, Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Yang di catatan lain bukan hati tapi tanganmu, yaitu bicara soal bekerja. Nah, maka di saat bekerja dan mendapatkan hasil, kadangkala sebagai umat yang percaya di satu sisi mengimani itu berasal dari Tuhan. Dia boleh memiliki hasil, itu semua anugerah Tuhan. Dia boleh menikmati sehat, itu semua anugerah Tuhan. Tetapi persoalannya di saat tampil mereka menciptakan rasa tidak aman dan menciptakan rasa tidak benar. Mengapa? Tidak aman dalam kehidupan sehari-hari, stres, kacau dengan segala model pembelaan diri. Oh, ndak cukup tuh kebutuhan lewat hasil. Apalagi di saat memasuki yang namanya persiapan-persiapan Natal dan Tahun Baru. Seakan-akan semua terfokus pada mengupayakan hasil. Untuk sumber dari penghasilan itu dilupakan. Sedangkan orang Israel pada saat itu harus memfokuskan penyelesaian Bait Allah supaya semua terarah kepada Tuhan lewat bersekutu. Jangan melupakan Tuhan, yaitu lewat Bait Allah. Sehingga harus disadari bahwa lewat Bait Allah ataupun lewat kita bersekutu dengan Tuhan, kita mampu untuk mendapatkan hikmat dari Allah dalam mengupayakan kebutuhan-kebutuhan. Karena Allah diimani sebagai Allah sumber pengetahuan, sumber keterampilan, yang orang bilang kadangkala dengan istilah talenta-talenta. Banyak kali umat menganggap bahwa fokus utama dalam bersekutu dengan Tuhan itu menjadi beban. Apalagi mungkin perlu dievaluasi soal cara bersekutu kita dengan tidak membandingkan dengan orang lain. Yakni kalau di persekutuan kita mengantuk, padahal tidak tidur sedap, ku masuk ibadah. Oh, di sebelah kuat puji-pujian, udah girang-girang, atau mulai mengungkapkan, oh payah patorang karena apa cuma berbagi itu terus, nyandak ada Roh Kudus, banyak hal. Jadi perlu terang melihat bahwa lewat beribadah atau memfokuskan pembangunan Bait Allah itu harus selesai, supaya lewat suasana itu boleh menjadi berkat untuk diri sendiri dan keluarga dalam mengupayakan setiap kebutuhan dan sadar diri bahwa itu semua anugerah Tuhan sehingga kita boleh memiliki hasil atau memiliki sumber yang nantinya mampu untuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan plus hidup sehat. Itu yang perlu terang lihat untuk mengapa jemaat so malas. Mari kita tanamkan dan bahwa semua jemaat harus menyadari bahwa apa yang mereka miliki atau dimiliki oleh kita
untuk mampu membiayai kebutuhan hidup kita, bukanlah karena kuat dan gagah kita. Mengapa Israel harus memfokuskan dalam pembangunan Bait Allah? Karena itu akan menjadi sentral, di mana hubungan dengan Tuhan harus terjadi. Baik dalam mengeluh, tapi juga baik dalam mengucap syukur. Maka akan tercipta keamanan dulu. Rasa aman, makasih Tuhan. Kemudian lewat bekerja bukan hanya terfokus pada hasil, tetapi soal benar. Bekerja dengan benar, sehingga tidak ada lagi yang mau bilang, oh kita pekerjaan kok pekerjaan duniawi, kita kok pekerjaan kita sekuler. Yang sekuler adalah tidak benar dan tidak damai. Mengapa saya katakan demikian? Tuhan sudah menciptakan kita dengan segala karunia-karunia dan juga talenta-talenta untuk mampu mengupayakan berkat-berkat Tuhan. Kemudian pertanyaan yang lebih menarik untuk konteks masa kini. Menurut hemat saya, tapi juga fakta yang terjadi, banyak orang mencintai orang baik, bahkan rela mati untuk orang baik. Tetapi bagi orang benar banyak yang menghindari, bahkan banyak yang tidak akan mendukung orang benar. Kenapa? Kita diperhadapkan dalam satu peperangan tentang kebenaran yang utama yang tidak diinginkan oleh objek yang lain. Ya, saya saja katakan si iblis. Sehingga banyak orang tidak mencintai kebenaran. Karena apa? Mereka lebih mencintai kebaikan. Belum tentu kebaikan orang itu adalah yang benar. Tetapi bicara soal kebenaran adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, tetapi ternyata tidak banyak dukungan untuk orang benar. Sehingga bila kita kembali kepada apa benar gereja mulai berpolitik ataupun mulai terjerumus dalam situasi politik, itu kunci kan di pertanyaan. Menurut saya bahwa gereja juga harus berpolitik supaya dia mampu mengontrol politik yang ada. Mengapa saya katakan gereja harus berpolitik? Itu mengontrol jalannya politis yang ada. Kalau dia sudah tidak benar, maka wajiblah gereja untuk melaksanakan usulan, kritikan, supaya ya mungkin dapat saya katakan itu dikenal dengan istilah lain lagi, strategi ataupun gereja pakai tatakan, menata. Kalau gereja turun atau hanyut dalam dunia politik, maka gereja memiliki patokan utama bahwa politik yang harus dia jalankan adalah politik kebenaran dan kedamaian itu. Mengontrol semua. Dan untuk situasi bagi gereja kita, tentu orang punya penilaian-penilaian. Apakah hadir dalam dunia politik untuk berpolitik praktis atau mengontrol politik praktis, supaya tercipta yang namanya keamanan, kedamaian, dan kerukunan. Atau di satu sisi, gereja memang sudah hanyut dalam dunia politik, tapi haruslah
berpolitik dengan tugasnya sebagai gereja, bukan hanyut dengan situasi yang lain, tetap memiliki pegangan. Kemudian di satu sisi bahwa banyak orang berbicara bahwa kalau seandainya gereja berpolitik, maka berarti itu yang lain-lain sudah tidak dihiraukan. Karena tidak mengerti tentang kata politik itu sendiri. Gereja harus berpolitik, tetapi berpolitik untuk kebenaran dan kedamaian, kerukunan, pembangunan dan seterusnya. Tetapi gereja juga menjadi pengontrol. Jadi di saat ada penyelewengan politis, wajiblah gereja untuk berbicara politis. Boleh sampai situ? Jangan melihat bahwa kalau sebagai orang Kristen tidak lagi jangan berpolitik, apalagi sebagai pendeta-pendeta wajib berpolitik. Salah satu contoh berpolitik dalam persekutuan. Misalnya tadi pertanyaan dari Ibu Bendahara. Mari terang berpolitik supaya jemaat sadar bahwa memang tugas tanggung jawab adalah untuk bersekutu. Itu kan penataan kota, polis tuh. Dari bahasa asli tuh. Itu tata berpolitik supaya jemaat dengan berpolitiknya gereja akan mengakui sapa Tuhan lewat pelayanan ataupun politis gereja itu sendiri. Boleh sampai situ? Dalam ayat yang ke-16 dalam rangka orang berpolitik sebagai gereja, yakni berkatalah benar, laksanakanlah hukum yang benar, mendatangkan damai di pintu-pintu gerbang, jangan merancang kejahatan, jangan berpolitik dengan mencintai sumpah palsu, karena itu Tuhan marah dalam dunia politik. Tuhan memberkati. Kita akan menutup program kita di saat ini dengan doa, dan doa akan dituntun oleh Bapak John Makatengkeng. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami pada malam hari ini. Lewat program Kusapa, kunjungan, sharing dan penggembalaan Jemaat Gemi Betania Teling Tingkulu. Kami merasakan sukacita ya Tuhan, lewat kesibukan tugas aktivitas kami, sehingga kami bisa hadir di rumah-Mu yang kudus untuk bisa mengikuti materi dalam program Kusapa ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, tadi Tuhan kami sudah mendengarkan pemaparan materi. Biarlah ya Bapa, materi yang sudah kami dengar, yang dipaparkan tadi, senantiasa bisa memperkokoh iman percaya kami hanya kepadamu saja, dan bisa menempatkan kami sebagai pribadi-pribadi di dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, selalu di jalan yang Engkau kehendaki, sehingga kami senantiasa selalu membawa kebenaran dan cinta damai dalam kehidupan kami setiap hari. Terlebih ya Bapa, materi yang sudah disampaikan tadi akan membawa sukacita damai sejahtera dalam kehidupan pribadi kami maupun keluarga kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, bagi hamba-Mu sebagai pembawa materi, Bapak Pendeta Adi Regar MTH, kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu ini di dalam segala tugas tanggung jawabnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, terlebih tentu dalam kehidupan keluarga Regar Winokan. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, apapun rencana, cita-cita harapan,
senantiasa selalu dalam pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, dengan penuh sukacita dan kerelaan juga, pada kesempatan ini, tadi kami sudah membawa persembahan dalam bentuk rupiah. Tuhan Yesus memberkati persembahan ini. Tangan-tangan yang memberikannya ya Tuhan dengan penuh cinta kasih, penuh kerelaan dan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan berkat yang berlimpah bagi kami semua ya Tuhan. Dan ajarlah selalu ya Bapa. Kami tahu mempersembahkan yang terbaik, yaitu tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang hidup. Tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan Yesus memberkati. Biar kiranya ya Bapa, persembahan ini bisa menopang pelayanan, terlebih khusus di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, dan juga ya Tuhan persembahan ini juga berguna bagi siapa saja yang membutuhkannya dan membawa damai sejahtera dan sukacita. Bapa dalam surga, berdoa juga ya Tuhan bagi para audiens yang hadir pada malam hari ini, baik pelayan khusus Penatua Deaken, anggota jemaat yang ada, bahkan ya Tuhan, mereka yang sedang menyaksikan program ini lewat channel YouTube Gemim Betania. Memberkati kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan kami setiap hari. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab, pekerjaan pelayanan, bahkan pekerjaan kami ya Bapa, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menilik kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga damai sejahtera sukacita terus teralami dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, materi yang sudah kami dengar tadi, siapapun yang mendengarnya ya Tuhan, yang bisa memantau program ini, benar-benar ya Tuhan, merasakan damai sejahtera sukacita, terlebih memperoleh sukacita dalam kehidupan pribadi maupun keluarga masing-masing. Bapa dalam surga, kami pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa dalam program Kusapa ini. Program ini ya Tuhan, biarlah senantiasa terus terlaksana dengan baik. Kunjungan, sharing dan penggembalaan ini yang sudah diprogramkan oleh BPMJ ya Bapa, sampai kapanpun ini adalah suatu program yang sangat bermanfaat, berguna bagi kami semua, yang tentunya ya Tuhan, memperdalam pengetahuan tentang firman-Mu, terlebih senantiasa ya Tuhan, akan memperkokoh iman percaya kami hanya kepadamu saja. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir dalam program ini. Bahkan ya Tuhan, bagi siapa saja yang sedang ya Tuhan melihat atau menonton program ini, terberkati lewat program ini. Bapa dalam surga, biarlah ya Tuhan lewat program ini, semua kami yang hadir atau dimanapun kami berada, memperoleh berkat damai sejahtera yang berasal daripadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan tutup seluruh rangkaian program Kusapa ini, kunjungan sharing dan penggembalaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan ikuti ucapan terima kasih dari kolom penyelenggara, yaitu kolom 7 yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Dr. Niko Lumintang. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, program Kusapa saat ini boleh terlaksana dengan baik. Kami sebagai pelaksana pelayan khusus dan jemaat kolom 7 di saat ini menyampaikan terima kasih tentu pertama kepada pemateri kita, Bapak Pendeta Adri Regar MTH, yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih, Tuhan berkati Bapak Pendeta selaku kepala keluarga dan juga dalam tanggung jawab pelayanan dimanapun pergi dan berada. Bahkan juga kepada seluruh audiens yang hadir, bahkan melalui YouTube Betania Teling Tingkulu. Biarlah kesempatan ini menjadi kekuatan kita dalam perjalanan hidup melalui Kusapa Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Semua yang boleh hadir di tempat ini sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah seluruh rangkaian program Kusapa kita di saat ini. Untuk itu kita akan dipertemukan lagi dalam program Kusapa selanjutnya. Sampai jumpa. Shalom.